Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نواصل في شرح كتاب قول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي rahimahullah. Masih dalam bab yang ke-21, babu ma jaa annal ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab penjelasan yang datang terkait dengan bahwasanya gulu pada kubur orang soleh, berlebih-lebihan dalam mengkultuskan kubur orang soleh, memperlakukan kubur orang soleh tidak sebagaimana semestinya, itu akan mengantarkan menjadikan kubur tersebut sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Sudah disebutkan. Ya, atau apa hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya? Ya, hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Kita sudah sebutkan hadis yang pertama, dari yang pertama yang beliau sebutkan, rawa Malikun fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa menjadikan kubur para nabi sebagai tempat sholat di samping kubur itu berpotensi menjadikan kubur itu sebagai berhala. Ya, kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya menjadikan, atau orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid, di mana itu dapat kemudian menjadikan kubur nabi itu menjadi berhala. Karena itulah beliau SAW berdoa sebelumnya, ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah, yakni jangan jadikan kuburku sebagai tempat orang-orang beribadah kepadamu. Ya, jangan jadikan kuburku sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang beribadah kepadamu. Karena beribadah kepada Allah di samping kubur itu guluh. Bukan itu fungsinya kuburan. Bukan itu hal yang diizinkan bagi kita untuk kita lakukan di samping kuburan, bukan itu. Nah, maka berlebih-lebihan mengkultuskan kubur orang saleh, di sini disebutkan para nabi, ya, dan para nabi adalah pimpinan as-salihin. Ya, ya. Dan ini kekhawatiran dari Nabi SAW bukan kekhawatiran tidak berdasar, ya. Karena sudah ada contohnya dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelumnya. Dan itu sudah terjadi. Sudah ada bahkan dari zamannya kaumnya Nabi Nuh. Mereka memperlakukan orang-orang soleh yang meninggal di antara mereka secara berlebihan. Dan pada akhirnya apa? Mereka menyembah orang soleh tersebut. Ya, yang tersebut dalam Al-Quran dalam surah Nuh. La tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini nama orang soleh yang pada akhirnya disembah. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, karena berlebihan mengkultuskan mereka. Nah, dan itu semua terjadi ketika orang soleh itu sudah meninggal. Karena tidak mungkin ada orang soleh rela dirinya dikultuskan berlebihan ketika dia masih hidup. Semuanya terjadi setelah meninggal. Kalau begitu,
kubur orang soleh sangat potensial, sangat berpotensi untuk menjadi sembahan berhala yang disembah selain Allah Ta'ala kalau diperlakukan berlebihan. Baik, ini sisi pendalilan hadis yang pertama saya kira jelas, doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kuburan beliau tidak dijadikan berhala, ya menunjukkan ada kemungkinan, karena tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Ketika hal itu mungkin terjadi, bahkan besar kemungkinan terjadi, bahkan telah terjadi pada nabi-nabi sebelum beliau, pada kubur nabi-nabi sebelum beliau, maka beliau berdoa. Ya, maka beliau berdoa. Nah, kata beliau pada dalil yang kedua, Wali ibn Jaririn bisanadihi an Sufyan an Mansur. Sufyan di sini Sufyan as-Tsauri. Dari Mansur ibnul Mu'tamir an Mujahid ibni Jabr. Ya, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir. Ya, kata beliau Wali ibn Jaririn, Ibnu Jarir at-Tabari meriwayatkan dalam tafsirnya dari Sufyan, yakni Sufyan ibn Sa'id as-Tsauri, dari Mansur an Mansur ibnul Mu'tamir an Mujahid. Ya. Kata Mujahid menafsirkan firman Allah Ta'ala, afara'aitumul Lata wal Uzza. Ini sembahannya kaum musyrikin Quraisy. Lata, Uzza, Manat. Siapa Lata ini? Kata beliau, kata Mujahid, qala kana yaluttu lahumus sawiqa famata fa'akafu ala qabri. Nah, pada kalimat Lata ini ada dua qiraah ya, ada dua bacaan. Yang pertama dibaca Lata, ditakhfif ta'nya, afara'aitumul Lata, dan qiraah yang lain ditasydid ta'nya, dikatakan afara'aitumul Lata wal Uzza. Lata ditasydid. Nah, penafsiran Mujahid ini, ya, penafsiran Mujahid, demikian pula Ibnu Abbas setelahnya, ini ala qiraah yang mentasydid, al-Latta. Karena latu itu isim fa'il dari latta, yang artinya menghaluskan, menumbuk untuk menghaluskan gitu ya. Kata Mujahid, Lata ini qala kana yaluttu lahumus sawiq. Lata ini dia kerjanya yaluttu, ya, fa'ilnya latta, yaluttu, latu. Nah, tasdid taknya. Mereka itu Lata ini adalah orang yang yaluttu, dia menumbuk, menghaluskan menumbuk sawit bagi mereka untuk dijadikan adonan. Famata, kemudian dikasih makan, maksudnya memberikan makan kepada orang jamaah haji. Famata, maka dia pun ketika dia meninggal, fa'akafu ala qabri. Mereka berdiam di samping kuburnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi di samping kuburnya. Kalimat akafu, itikaf di samping kuburnya, berdiam di situ, tentu saja bukan cuma berdiam, tapi mereka melakukan ibadah di situ. Menganggap bahwa ini orang soleh, maka kuburnya ini, daerah di sekitar kuburnya ini tempat berberkah. Ya, tanah di sekitar kuburnya tanah berberkah, maka kita beribadah kepada Allah di situ. Ini asal muasal kemudian jadi sembahan kuburannya. Tadinya bukan, tidak disembah. Tapi karena dilakukan tindakan gulu di situ berupa itikaf, walaupun itikafnya ketika itu bukan untuk menyembah penghuni kubur, belum, ketika itu belum. Nanti di zaman-zaman berikutnya ketika ilmu sudah dilupakan, baru. Tadinya cuma itikaf di kubur, belakangan menjadi sembahan kubur tersebut, yang kemudian dinamakan dengan Lata. Wa kadza qala Abul Jauza an Ibni Abbas. Demikian pula dikatakan oleh Abul Jauza, ini juga masyhur dalam tafsir, ya, murid dari Ibnu Abbas. Demikian pula disebutkan oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas, kana yaluttus sawiq lil haj. Dia kerjanya yaluttus sawiq, menghaluskan sawiq untuk jamaah haji. Ya, ini maksudnya untuk makan, untuk memberi makan jamaah haji. Jadi ini orang soleh. Orang soleh. Jelas ya? Nah, taib, as-sawiq ini adalah gandum yang halus. Gandum yang halus. Sementara latu bermakna khaltuhu wa balluhu bisamni wa ghairi. Mencampur gandum yang halus itu dengan minyak atau yang semacamnya, saman, ya. Taib, dengan minyak samin dan semacamnya yang kemudian bisa dikonsumsi.
Ya intinya ini pekerjaannya dia orang soleh karena memberikan makan jamaah haji, memberikan makan para tamu Allah, maka dia pun terkenal akan kesolehannya bahwa dia ini memberikan makan tamu-tamu Allah. Ketika meninggal mereka kehilangan, mereka karena menganggap tentu saja dan memang betul dia orang yang soleh, nah maka mereka pun berdiam di samping kuburnya. Dalil yang terakhir wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Rawahu ahlus sunan. Dalam riwayat Ibnu Abbas dari Ashabus Sunan, ya hadis Ibnu Abbas riwayat Ashabus Sunan, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Beliau berkata, Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kubur. Nah, wal muttakhidina 'alaihal masajid, dan juga melaknat orang-orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Was-suruj, dan memasang siraj, ya lampu-lampu penerangan, obor gitu ya. 6 di dalam masjid. Di kuburan. Wal muttakhidina 'alaiha, yakni 'alal kubur, al masajid was-suruj. Nah, ini semua merupakan bentuk berlebihan terhadap kubur. Gulu, yaitu menjadikan masjid sebagai tempat sholat, baik dibanguni masjid di atasnya ataukah tidak. Demikian pula masang lampu-lampu obor gitu ya di kuburan. Ini semua tindakan gulu berlebihan dalam memperlakukan kuburan. Ya. Kenapa dilaknat? Karena Allah Ta'ala Maha tahu bahwa pelaku atau orang-orang yang melakukan seperti ini atau perbuatan seperti ini itu bisa menjerumuskan kepada menyembah penghuni di kubur tersebut, menjadikannya sebagai berhala. Dan jelas sekali larangannya karena disebutkan dengan kata laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, ini menunjukkan ini dosa besar, kabirah minal kabair. Nah, adapun perempuan menziarahi kubur, ya, perempuan menziarahi kubur ini mahalul khilaf di kalangan ulama, ya, dan sebagian mengatakan hukumnya makruh. Ya, makruh bagi perempuan untuk ziarah kubur. Dalam riwayat yang lain dengan kata zawarat dengan wazan fa'al. Ini perempuan yang banyak, yang sangat sering berziarah ke kubur. Ini yang terlarang. Ya, ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Zahirnya menunjukkan bahwa terlalu sering berziarah kubur, ya sering sekali berziarah kubur itu perkara yang terlarang. Perkara yang terlarang. 6. Adapun kalau dia berziarah sekali-sekali, maka ini hukumnya makruh bagi perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Sekira sisi pendalilannya jelas ya, terkait dengan bahayanya memperlakukan kubur secara berlebihan, karena akan menjadikan kubur tersebut pada akhirnya sebagai berhala yang disembah selain Allah Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah fi al-qawli sadid. Telah membawakan dua bab. Qala asy-syarh. Babu ma jaa'a min at-taghlidhi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadah. Babu ma jaa'a anna al-ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Bab penjelasan mengenai atau keterangan yang datang berupa ancaman keras, larangan keras kepada orang yang menyembah Allah, tapi dia menyembah Allah di samping kubur orang soleh, di sisi kubur orang soleh. Itu saja dilarang keras, maka bagaimana lagi kalau menyembah kubur tersebut. Ya, ini digandengkan dengan bab penjelasan bahwa gulu berlebihan dalam menyikapi, ya, memperlakukan kubur orang soleh akan menjadikan kubur-kubur itu sebagai berhala yang disembah selain Allah. Ini saya kira jelas, hubungannya telah berlalu. Qala ma dzakara al-musannif rahimahullah fil babaini yattadhihu bi dzikri tafsilil qawli fima yuf'alu inda quburis salihin wa ghairihim. Kata beliau, apa yang disebutkan oleh al-musannif pada kedua bab ini akan menjadi jelas
Ya, jadi apa yang beliau ingin sampaikan lewat dua bab ini akan jelas dengan kalau kita mengetahui rincian pembahasan terkait dengan apa-apa saja yang dilakukan di sisi kubur orang soleh atau kubur selain mereka. Wadzalika annama yuf'alu indaha naw'an. Jadi kata beliau kalau mau paham dua bab ini, kamu harus paham dulu apa-apa saja yang biasa dilakukan di sisi kubur orang soleh atau kubur secara umum. Kata beliau perbuatan yang dilakukan di samping kubur, di sisi kubur orang soleh atau selainnya, itu ada dua, nau'an, masyru'un wa mamnu'. Ada yang disyariatkan dan ada yang terlarang. Ya, melakukan hal yang disyariatkan di samping kubur itu bukan masuk dalam kategori gulu. Karena masih diizinkan oleh syariat. Ammal masyru'u fahuwa ma syara'ahu syari'u min ziyaratil kubur alal wajhi syar'iyyi min ghairi syaddi rahlin. Iya. Adapun yang disebutkan atau adapun perbuatan yang disyariatkan oleh syariat di sisi pada kubur orang soleh adalah yang pertama di sini menziarahi kubur mereka dengan tata cara sesuai dengan syariat tanpa melakukan rihlah, yang tanpa melakukan safar jarak jauh. Beliau mengisyaratkan kepada hadis la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan safar jarak jauh kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Nah, maka melakukan safar jarak jauh gunanya untuk berziarah kubur, ini kata beliau termasuk hal yang tidak disyariatkan. Afwan. Ya, termasuk tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah ziarah kuburnya toh. Ziarah kuburnya dengan tata cara tertentu, aturan tertentu tanpa melakukan safar jarak jauh. Kata beliau, "Yazuruhal muslimu muttabi'an lis-sunnah." Maka seorang muslim hendaknya disunnahkan menziarahi kubur. Ya, sebagai bentuk pengikutan dia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya larang kalian ziarah kubur, sekarang silakan. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur mengingatkan kalian akan akhirat. Fayad'u li ahliha umuman wa li aqaribihi wa ma'arifihi khususa. Apa yang dikerjakan di kuburan? Dia mendoakan keluarganya dengan doa yang umum, li ahliha, afwan, bukan keluarganya. Li ahliha, yakni ahli kuburan tersebut. Ini dia mendoakan semua penghuni kubur tersebut secara umum. Apakah semuanya itu kuburan orang yang dikubur di situ adalah orang Islam? Atau mungkin ada sebagian orang kafir di situ karena pekuburan umum, dia boleh mendoakan secara umum dan meniatkan orang-orang Islamnya saja. Ya, dia doakan dia doakan ampunan, ya. Nah, jadi ketika sampai di kubur dia mendoakan kepada semua penghuni kubur secara umum. Kalau semuanya orang muslim nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang kafir ya tentunya dia tidak niatkan, dia hanya niatkan mendoakan ampunan bagi orang muslim. Secara umum seperti itu. Wali aqaribihi wa ma'arifihi khususan. Dia juga mendoakan orang kerabat-kerabatnya dan orang-orang yang dikenal secara spesifik. Jadi setelah mendoakan umum ya kepada mukmin dan mukminah penghuni kubur tersebut, dia doakan secara khusus keluarganya, kerabatnya, orang-orang yang dikenal. Baik, maka menunjukkan tidak ada masalah seorang mendatangi kubur tertentu, kemudian mendoakan penghuni kubur secara umum, baru mendoakan penghuni kubur itu secara khusus, tidak ada iskal. Fayakunu muhsinan ilaihim bid-du'a. Dengan demikian dia telah berbuat baik kepada mereka, kepada penghuni kubur dengan cara mendoakan mereka. Fayakunu muhsinan ilaihim bid-du'a lahum wa talabil afwi wal maghfirati war rahmati lahum. Dia sudah berbuat baik kepada penghuni kubur itu dengan mendoakan kebaikan bagi mereka, memintakan maaf dan ampunan serta rahmat untuk mereka dari Allah Ta'ala. Wa muhsinan ila nafsihi bittiba'i sunnah
wa tadhakkuril akhirati wal i'tibari biha wal itti'ad. Dan dengan ziarah kubur, selain dia berbuat baik kepada penghuni kubur, dia juga telah berbuat baik pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia telah mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia mengingat akhirat. Nah, mengingat akhirat, wa tadhakkurul akhirah wal i'tibar biha, dan mendapatkan ibrah pelajaran dari negeri akhirat, wal itti'ad, dan juga mendapatkan peringatan dari negeri akhirat. Yaitu dzakkirukumul akhirah, kata Nabi SAW. Fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahilah kubur karena itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan juga Nabi SAW bersabda, aksiru bidzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yakni al-maut. Nah, ini jenis yang pertama ya, yaitu amalan yang disyariatkan di kuburnya orang soleh atau selainnya. Sekarang yang kedua, amalan yang dilarang pada kuburan. Wa ammal mamnu'u fahuwa naw'an. Adapun yang terlarang dilakukan di kuburan ada dua jenis. Ahaduhuma muharramun wa wasilatun lisyirki wa naw'us tsani syirkun akbar. Jenis yang kedua yaitu apa-apa yang dilarang dilakukan di sisi kubur. Perbuatan yang dilarang dilakukan di sisi kubur ini ada dua jenis. Yang pertama, hukumnya haram tapi tidak sampai syirik. Dia haram namun bisa mengantarkan kepada syirik tapi bukan syirik ya. Dan yang kedua, ada yang syirkun akbar, syirik besar. Iya. Ahaduhuma muharramun wa wasilatun ila syirk. Yang pertama adalah perbuatan yang diharamkan dan sarana pengantar menuju syirik. Contohnya apa? Katamassuhi biha, mengusap-usap kubur. Mengusap kubur tentu saja dengan niat tabarruk ya. Dengan niat tabarruk. Ya, bukan mengusap kubur dengan tujuan yang lain gitu misalnya. 6. Ini menjadi haram dan wasilah kepada kesyirikan kalau dia tamassuh, mengusap-ngusap kubur tersebut dengan niat untuk tabarruk, meyakini berkahan dan seterusnya. Iya. Wa tawassulu ila Allah bi ahliha. Nah, berikutnya adalah tawassul. Menjadikan tawassul kepada Allah berupa penghuni kubur. Dijadikan mereka sebagai apa? Penghuni kubur. Iya. Lihat tawassul ila Allah. Maksudnya gimana? Dia bertawassul kepada Allah dengan misalnya apa? Dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kedudukan orang soleh. Nah, lihat kata al-musannif rahimahullah, tamassuh biha, menggosok-gosok, mengusap-ngusap, mengelus-ngelus kuburan, dan tawassul kepada Allah dengan penghuni kubur, itu kata beliau muharram dan sarana kepada syirik. Menunjukkan ini tidak sampai dalam jenjang kesyirikan. Nah ini penting, supaya tidak serampangan menghukumi semua orang yang datang kubur, terus dia lihat begini tingkah lakunya, ini syirik ini. Nah, kata beliau ini haram dan wasilah, sarana menuju syirik. Artinya belum sampai dalam jenjang kesyirikan tapi mengantarkan kepada syirik. Seperti mengusap-ngusap, mengelus kuburan, tawassul kepada Allah lewat dengan penghuni kubur. Nah, misalnya tawassul dengan jah, tawassul dengan kedudukan. Dia katakan misalnya Allahumma inni atawassalu ilaika biwajhi nabiyyik. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan wajah kedudukan nabimu, antaghfirali, agar engkau mengampuniku. Nah, bertawassul dengan apa? Bertawassul dengan orang-orang soleh ini, dengan jah kedudukan mereka di sisi Allah. Ya. Kata beliau ini diharamkan dan wasilah kepada syirik. Baik. Dan ma'ruf ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam dalam aqidah, dalam Majmu' al-Fatawa mengutip khilaf di kalangan ulama terkait dengan tawassul bil jah. Ya, beliau mengatakan ini khilaf yang mu'tabar. Ini khilaf yang mu'tabar. Dalam masalah tawassul bil jah, bukan berdoa kepada orang meninggal ya. Dia berdoa kepada Allah tapi dengan perantaraan
bertawassul dengan kedudukan orang soleh, orang-orang para nabi. Ini termasuk khilaf, masalah khilaf yang kata Ibnu Taimiyah khilafnya mu'tabar. Ada sebagian ulama yang membolehkan, ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Nah, al-musannif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah termasuk yang mengharamkan. Paham ya? Ya, termasuk yang mengharamkan. Nah, cuman di sini butuh digarisbawahi ya tentu saja ketika khilaf itu mu'tabar, nah ya silakan setiap orang meyakini apa yang dia yakini dan dia berpegang dengannya. Tapi itu karena itu khilafnya mu'tabar ya jangan kemudian bersikap berlebihan kepada yang berbeda dengannya. Misalnya yang membolehkan. Baik. Apalagi as-shalah indaha. Salat di sisi kubur. Salat di sisi kubur. Tentu saja di sini salat di sisi kubur, salatnya untuk Allah ya. Salatnya untuk Allah tapi di samping kubur. Ini kata beliau haram ya. Naam dan apa? Wasilah kepada syirik. Wasilah kepada syirik. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya makruh. Sebagian ulama ada yang mengatakan sholat di sisi kubur hukumnya makruh. Nah, tapi ini kalimat yang diharamkan ya, ini jelas ya, ini yang dipilih oleh al-musannif rahimahullah. Sholat di sisi kubur hukumnya haram. Wa ka israjiha wal bina'i 'alaiha. Demikian pula kasih penerangan obor ya, lampu atau yang semacamnya di kubur atau membangun bangunan di atas kubur. Nah, ini semua perbuatan yang haram dan wasilah menuju kesyirikan kata beliau. Kenapa? Karena tindakan-tindakan ini semua merupakan gulu kepada kubur, melakukan hal yang tidak diizinkan oleh syariat kepada kuburan. Maka ini masuk bentuk gulu dan semua gulu kepada kubur kata beliau di judul bab apa? Akan mengantarkan kepada penyembahan kepada kubur tersebut. Nah, wal gulu fiha wa fi ahliha idza lam yablugh rutbatal ibadah. Dan termasuk amalan yang diharamkan adalah gulu terhadap kubur dan gulu terhadap penghuninya ya. Gulu terhadap kubur dan gulu terhadap penghuninya idza lam yablugh rutbatal ibadah. Ya selama bentuk gulunya tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Nah, jadi gulunya itu hukumnya haram selama tidak sampai dalam jenjang ibadah. Kalau sudah sampai dalam menyembah penghuni kuburnya, ya maka ini sudah jelas merupakan syirik. Baik, ini jenis yang pertama, bentuk yang pertama dari amalan yang mamnu, yang terlarang di sekitar kubur, yaitu yang haram tapi tidak sampai kesyirikan. Qala rahimahullah an-naw'us tsani, jenis yang kedua. Syirkun akbar. Ada amalan-amalan terlarang yang dilakukan di sisi kubur dan itu merupakan syirik akbar. Kedua, ahlil kubur wal istighatsati bihim wa talabil hawaijid dunyawiyyati wal ukhrawiyyati minhum fa hadza syirkun akbar. Seperti misalnya berdoa kepada penghuni kubur. Bedakan dia datang ke kubur Nabi, kubur orang saleh mengatakan, wahai Nabi, wahai wali fulan, berikan saya ini, halalkan untukmu syafaatku. Bedakan itu dengan, ya Allah, izinkan nabimu memberi syafaat kepadaku. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan apa? Aku meminta kepadamu dengan bertawassul dengan kedudukan nabimu. Itu dua hal yang berbeda. Satunya syirik, satunya ya tadi beliau mengatakan haram ala khilafin fihi gitu ya. Tapi yang jelas bukan syirik, dibedakan. Baik. Kata beliau rahimahullah berdoa contoh syirik akbar berdoa kepada penghuni kubur, istighatsah dengan mereka. Ya, istighatsah kepada mereka, meminta kebutuhan duniawiya atau ukhrawiya kepada mereka. Fahadha syirkun akbar. Ini syirik besar. Wa huwa ainu ma yaf'aluhu ubadul asnam ma'asnamihim. Dan ini perbuatan persis yang dilakukan oleh apa? Para penyembah berhala kepada berhala-berhala mereka. Inilah yang mereka harapkan. Baik.
Saudara ya, ini kesimpulan terkait dengan perbuatan-perbuatan, mana perbuatan yang boleh kepada kubur dan mana perbuatan yang tidak boleh. Yang tidak boleh ini kadang berupa haram, kadang merupakan syirik akbar, dan itu jelas merupakan gulu ya, ketika melakukan hal yang terlarang. Kata beliau rahimahullah, ketika dia sudah berdoa kepada penghuni kubur, istighatha kepada penghuni kubur, meminta kebutuhan duniawiya atau diniya kepada penghuni kubur, itu syirik akbar, itu perbuatan orang musyrik di zaman dahulu. Wala farqa fi hadza, dan tidak ada bedanya antara apa? Yani sama saja hukumnya, sama-sama syirik akbar, baina an ya'taqidal fa'ilu lidzalika baina an ya'taqida al-fa'ilu lidzalika annahum mustaqilluna fi tahsili matalibi au mutawassituna ila Allah. Nah, ya pokoknya karena kamu minta kepada penghuni kubur, wahai nabi, wahai wali ini, wahai itu, wahai. Jadi yang dia khitab adalah penghuni kubur, jadilah itu syirik akbar. Sama saja, baik dia meyakini penghuni kubur yang mengabulkan semuanya, mendatangkan semuanya, atau dia meyakini penghuni kubur itu hanya perantara, penyampai, penyambung lidah kepada Allah Ta'ala. Mereka yang sampaikan maunya kita kepada Allah, baru Allah kabulkan. Sama saja hukumnya, karena intinya kamu berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah. Mau mintanya itu memang karena kamu yakini dia mampu memberi, atau kamu minta kepada dia karena kamu meyakini dia ini perantaranya Allah. Nah, dia yang antar-antar doa kepada Allah. Ya, dan seterusnya. Ini dua-duanya merupakan kesyirikan. Fa innal musyrikina yaqulun ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Karena orang musyrikin sendiri mereka berkata, kami tidak menyembah selain Allah, tidak menyembah mereka selain Allah kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mendekat kepada Allah. Berarti apa? Mereka meyakini, orang musyrikin meyakini selain Allah ini perantara, bukan puncak tujuan, bukan dia yang memberi, dia hanya perantara. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka juga berkata, sembahan yang kami sembah ini adalah pemberi syafaat di sisi Allah. Lagi-lagi perantara. Ini namanya syirkul wasaid. Syirik dalam mengangkat mengangkat perantara. Syirik dalam mengangkat perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah ya? Kata beliau, faman za'ama annahu la yakfuru man da'a ahlil qubur hatta ya'taqida annahum mustaqilluna bin naf'i wa daf'il darar wa anna man i'taqada anna Allah huwal fa'il wa annahum wasa'itu baina Allah wa baina man da'ahum wastaghatha bihim lam yakfur. Ya, lam yakfur. Ya. Kata beliau rahimahullah, siapa yang berpikir mengira ya bahwa orang yang berdoa pada penghuni kubur ya, orang yang berdoa kepada penghuni kubur tidaklah kafir sampai dia meyakini bahwa mereka lah yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Ya. Dan siapa yang berpikir bahwa ya, siapa yang meyakini bahwa Allah Ta'ala masih adalah pelaku yang sebenarnya yang mengabulkan doa, tapi mereka ini hanya perantara antara orang yang berdoa dengan Allah Ta'ala atau perantara antara Allah dengan orang yang beristighosa, ya, na'am, lam yakfur. Bahwa mereka tidak kafir karenanya, wa man za'ama dzalika faqad kadzdzaba. Ini kurang pas ini susunan paragrafnya. Ini seharusnya masih satu paragraf ini. Man za'ama dzalika faqad kadzdzaba, ya. Ini seharusnya jadi satu paragraf di atas biar enggak kelihatan pembahasan baru gitu. Kurang pas, kurang bagus ini. Jadi maksudnya apa? Siapa yang kan beliau sudah katakan di atas bahwa pokoknya kalau ada orang berdoa kepada selain Allah, istighosa kepada selain Allah, minta syafaat kepada selain Allah, ini hukumnya kesyirikan dan kekafiran tanpa ada perbedaan. Sama saja apakah dia meyakini selain Allah itu memang memberi atau dia cuma perantara, penyampai doang kepada Allah, tapi Allah yang tetap memberi.
Sama saja hukumnya. Kenapa? Karena dalam hal ini kamu sudah beribadah kepadanya. Ibadah apa? Ibadah doa, istighatsah, isti'anah. Ya, intinya kamu mengkhitab dia, kamu mengajak bicara dia, berarti dia yang kamu panggil, dia yang kamu berdoa kepadanya. Terserah keyakinanmu, mereka yang mengabulkan atau mereka ini antar doa saya kepada Allah. Kalau langsung Allah nggak dengar, tapi kalau para nabi, para wali yang bawa doa saya kepada Allah akan dikabulkan. Ini sama saja, tidak ada perbedaannya. Pokoknya menyeru, berdoa, meminta kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak ada yang mampu memenuhinya kecuali Allah, itu merupakan syirik akbar. Baik kamu meyakini selain Allah itu mustaqil, berdiri sendiri, bisa mengabulkan sendiri, dia yang memiliki, ataukah kamu yakini dia sekedar perantara, sama saja. Nah, makanya berdasarkan hukum itu kata beliau, siapa yang membedakan antara keduanya? Siapa yang membedakan? Siapa yang mengatakan nanti kafir kalau dia meyakini sembahan selain Allah itu berdiri sendiri? Tapi kalau dia meyakini sembahan selain Allah itu cuma perantara, tidak kafir. Siapa yang membedakan seperti ini? Man za'ama dzalika faqad kadzdzaba ma ja'a bihil kitabi was sunnah. Alkitab was sunnah. Maka disungguh dia telah mendustakan apa yang keterangan yang datang dalam Quran dan sunnah. Jelas ya? Kenapa? Karena Al-Quran dan sunnah serta ijma ulama, ijma umat Islam tidak membedakan antara yang meyakini selain Allah adalah pemberi ya secara mustaqilan ataukah selain Allah itu cuma perantara. Tidak dibedakan dalam Al-Quran, tidak dibedakan dalam hadis. Bahkan kesyirikannya orang musyrikin dulu apa? Bukan syirik. Mereka tidak dihukumi syirik karena mereka meyakini selain Allah yang mencipta. Enggak. Mereka dihukumi musyrik karena menjadikan perantara ya selain Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa dan seterusnya. Maka kata beliau, siapa yang berpikir bahwa layak fur, tidak kafir orang yang berdoa kepada penghuni kubur sampai dia meyakini bahwa penghuni kubur itulah yang berdiri sendiri dalam memberikan manfaat dan mudarat. Maka ini keyakinannya mendustakan Quran dan Sunnah. Wa annaman, ini takdirnya wa man za'ama annaman gitu ya. Dan siapa juga yang mengira bahwa orang yang meyakini ya, orang yang masih meyakini bahwa yang mengabulkan sebenarnya adalah Allah, sementara selain Allah itu wa annahum wasaid, hanya perantara antara Allah dengan orang yang berdoa, yang beristighatsah, ya, bahwa kalau dia cuma jadi perantara lam yakfur, tidak kafir yang meyakininya, kalau dia cuma meyakini mereka sebagai perantara, nah, ini siapa yang meyakini seperti ini dia juga telah mendustakan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah tidak membedakan. Baik. Wa ajma'atil alaihil ummah. Dia telah mendustakan apa yang dibawa oleh kitab dan sunnah dan yang disepakati oleh umat. Apa yang disepakati? Min anna man da'a ghairallahi fahuwa musyrikun kafirun fil halaini madhkurain. Ya, kesepakatan umat adalah siapa yang berdoa kepada selain Allah maka dia musyrik kafir pada dua keadaan di atas. Ya, keadaan apa? Sawaun i'taqadahum mustaqillin au mutawassitin. Dua keadaan yang dimaksud adalah keadaan yang pertama, baik dia meyakini sembahan selain Allah itu berdiri sendiri, dia yang mengabulkan, dia yang memiliki, au mutawassitin, atau dia meyakini sembahan selain Allah hanya perantara saja. Wa hadza ma'lumun bid-darurah min dinil Islam. Dan kata beliau ini termasuk perkara yang maklum, ya, maklum bid-darurah min dinil Islam. Yani maklum min ad-dini bid-darurah. Sesuatu yang diketahui oleh semua orang dalam Islam tanpa perlu belajar. Tanpa perlu belajar. Fa'alaika bihadha at-tafsil alladhi yahsul bihi al-furqan fi hadha al-bab al-muhim alladhi hasala bihi min al-ittirab wal fitnati ma hasal. Maka hendaknya kamu berpegang teguh, berpegang dengan baik terhadap rincian yang saya sebutkan di atas. Ya, rincian ya yang mendatangkan, membawakan untukmu furqan yang bisa membuat kamu bisa membedakan dalam bab yang penting ini mana syirik, mana bukan syirik, gitu ya. 6. Alladzi hasala bihi minal ittirab, karena dalam pembahasan ini dalam masalah perantara, hadza di sini hadzal bab maksudnya babul wasaid. Yang dimaksud dengan bab di sini adalah bab mengambil perantara antara dirinya dengan Allah.
Kata beliau, pahami rincian di atas baik-baik, maka kamu akan memiliki kemampuan untuk membedakan dalam masalah ini mana yang tauhid, mana yang musyrik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Iya. Yang mana pada masalah wasaid perantara ini telah terjadi banyak ittirab, perbedaan pendapat yang ghairu mu'tabar. Nah, banyak orang ngomong begini, ngomong itu, ittirab. Wal fitnah ma hasal, dan juga terjadi fitnah di dalamnya. Ya, sudah terjadi tindakan anarkis, ada yang dipukul, ada yang disomasi, ada yang dipersekusi gara-gara masalah ini, mengingkari masalah ini. Walam yanju min fitnatihi illa man arafal haqqa wattaba'ah, dan tidak ada yang bisa selamat dari fitnah masalah ini kecuali orang yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Tapi wallahu alam bisawab, sudah azan sini ya. Naktabi bihadzal qadar, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.